Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai 3 topik yang telah ditugaskan oleh dosen pendidikan kewarganegaraan kami dan juga serta kasusnya. Baik, untuk topik pertama, dipersilakan untuk dipresentasikan. Izin share screen ya, teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ketut Erna Wahyuni dengan NPM 21180-11104. Izin mempresentasikan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan kepada warga negara. Hal ini dikarenakan pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang membekali siswa dengan seperangkat pengetahuan, guna untuk mendukung peran aktif mereka dalam masyarakat dan negara di masa yang akan datang. Terus karakteristik dari pendidikan kewarganegaraan itu dapat kita lihat dari objek, lingkup materinya, strategi pembelajaran, sampai pada sasaran akhir dari sebuah pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sesuai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara. Kemudian ada beberapa faktor pendukung dari pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan, peserta didik, dan pendidik. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan kewarganegaraan tersebut, tentunya diperlukan kerjasama antar komponen yang terlibat dalam pendidikan, karena di antaranya ada saling berkaitan dan berhubungan antar komponen. Terus ini beberapa faktor penghambat dari pendidikan kewarganegaraan, itu ada kurangnya waktu dalam pembelajaran, guru sedikit kesulitan dalam mendidik berbagai perbedaan di setiap individu dari mahasiswa. Terus di sini ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu untuk menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda dan penerus bangsa. Terus di sini pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda. Nah, mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air adalah tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan bangsa. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh-pengaruh dari luar, mengambil sisi positif, dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan moral bangsa. Nah, permasalahan yang ada dalam pendidikan kewarganegaraan itu siswa kurang begitu tertarik dengan mata pelajaran PKN. Mereka menganggap PKN sebagai mata pelajaran yang mementingkan hafalan, kurang memperhatikan aspek penalaran sehingga hasil belajar siswa menjadi rendah. Hal ini dapat diketahui dari hasil belajar siswa yang tidak dapat mencapai standar ketuntasan yang ditetapkan sekolah, yaitu sebesar 75. Faktor lain yang menyebabkan kurang berkembangnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah minimnya pengetahuan guru tentang inovasi model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Semua itu berdampak pada kejenuhan siswa dalam mengikuti pembelajaran PKN, sehingga hasil belajar siswa menjadi turun. Kemudian solusi untuk
permasalahan tadi, itu peran dosen Pancasila dan kewarganegaraan sangat penting untuk menumbuhkan dan membangun karakter mahasiswa yang berkepribadian Pancasila dalam segala aspeknya, baik dari pandangan, pemikiran, sikap, dan perilaku dari kehidupannya. Cukup dari saya tentang materi pendidikan hakikat kewarganegaraan. Oke, baik. Mungkin kita bisa langsung masuk ke topik kedua ya. Mungkin untuk yang topik kedua, dipersilakan untuk langsung presentasi. Baik, terima kasih. Saya izin untuk share screen. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah terlihat, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Saya izin untuk mempresentasikan mengenai integrasi nasional. Sebelumnya perkenalkan, saya Marcella Andi Natania dengan NPM 21180111064. Saya akan membahas mengenai integrasi nasional. Jadi, sebelum membahas mengenai integrasi nasional, Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau kecil yang memiliki keberagaman, baik itu dalam istiadat, kebiasaan, agama, maupun etnis. Dengan demikian, negara Indonesia ini sangat beragam dan sangat kaya, sehingga untuk menyatukan berbagai keberagaman yang ada tersebut, diperlukan adanya suatu integrasi nasional untuk menyatukannya. Nah, di sini terdapat juga peran Pancasila, juga dapat sebagai penyatu bagi bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya, berbicara mengenai integrasi nasional, apa sih integrasi nasional itu? Integrasi nasional adalah usaha dan proses untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Lalu, integrasi nasional ini sendiri identik dengan integrasi bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Lalu, jenis-jenis integrasi. Jenis-jenis integrasi ini sendiri ada 5. Yang pertama itu ada integrasi bangsa. Jadi, integrasi bangsa ini menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Dapat kita lihat pada gambar, ini terdapat kelompok budaya yang beragam bersatu. Dari gambar tersebut dapat kita lihat terjadinya integrasi bangsa, di mana berbagai budaya yang berbeda bersatu menjadi satu. Selanjutnya, setelah integrasi bangsa, ada integrasi wilayah. Jadi, integrasi wilayah ini menuju pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Jadi, integrasi wilayah ini dapat menyatukan wilayah-wilayah negara. Jadi, berbagai wilayah negara yang berbeda dengan daerahnya masing-masing, dengan daerah yang berbeda-beda ini dapat disatukan dengan integrasi wilayah. Selanjutnya, jenis integrasi yang berikutnya adalah integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tata tertib sosial. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, orang-orang itu bersedia bersatu karena adanya nilai bersama yang mereka anut, yang mereka terima dan mereka junjung. Sehingga dengan adanya nilai-nilai yang mereka terima dan junjung tersebut dapat terbentuk suatu integrasi, yaitu integrasi nilai. Selanjutnya, ada integrasi elit massa. Nah, integrasi elit massa ini menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Jadi, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Nah, pada gambar dapat kita lihat pemimpin yang dekat dengan rakyat akan mampu mengintegrasikan rakyatnya. Kemudian, yang terakhir adalah integrasi perilaku atau perilaku integratif. Nah, perilaku integratif ini menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Nah, dapat kita lihat pada gambar, orang-orang bekerja secara terintegrasi karena mereka punya tujuan yang sama.
Jadi karena mereka punya tujuan yang sama yang harus mereka capai, tujuan bersama yang mereka dambakan, maka orang-orang tersebut akan bekerja sama sehingga akan tercipta suatu integrasi, yaitu integrasi dalam tingkah laku. Nah, itulah kelima jenis-jenis integrasi. Selanjutnya, berbicara mengenai integrasi, tentu ada disintegrasi. Jadi, apa itu disintegrasi? Disintegrasi adalah kebalikan dari integrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, maka disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Dan jika integrasi ini berarti konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Selanjutnya, disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatu paduan antara golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Masyarakat suatu negara tentunya ingin integrasi yang tercapai, namun dapat kita lihat pada kenyataannya lebih banyak gejala-gejala disintegrasi yang terjadi dalam masyarakat. Disintegrasi ini memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, bahkan perang. Jadi bentuk-bentuk yang tersebut itu bisa menjadi disintegrasi. Nah, selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Jadi, integrasi bangsa itu diperlukan guna untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Jika kita bersatu, jika kita memiliki integrasi bangsa, maka kita dapat mempertahankan identitas kita dapat menguatkan identitas nasional kita, dan kita dapat memajukan negara Indonesia. Kemudian, integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi suatu negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Jika suatu masyarakat diwarnai oleh konflik, perpecahan, perseteruan, kemudian pertengkaran, maka akan susah untuk membangun integrasi nasional. Karena apa? Karena dengan adanya konflik tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik itu kerugian fisik, kerugian material, bahkan karena ada konflik-konflik tersebut, menyebabkan potensi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk membuat dan membangun kemajuan bagi bangsa Indonesia harus dialihkan kepada konflik-konflik tersebut. Sehingga masyarakat yang diwarnai akan konflik, pertengkaran, perpecahan, dan kerusuhan, maka akan sulit untuk membangun integrasi nasional di situ dan akan sulit untuk mencapai kemajuan negaranya. Nah, selanjutnya, contoh kasus. Jadi, contoh kasus disintegrasi yang sering terjadi bahkan di sekitar kita adalah tawuran pelajar. Tawuran pelajar ini merupakan salah satu contoh disintegrasi. Tawuran pelajar salah satu ancaman yang sangat berbahaya, baik bagi pelajar itu sendiri maupun bagi negara. Bagi pelajar karena dia akan membahayakan dirinya sendiri, baik itu secara fisik maupun material. Kemudian berbahaya bagi negara karena pelajar dan pemuda-pemuda itu merupakan generasi penerus bangsa. Jika mereka terlibat konflik, terlibat perpecahan dan ketidakselarasan, maka dia dapat menyebabkan menurunnya integrasi bangsa. Nah, tawuran-tawuran itu dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, kurangnya rasa persatuan dan kesatuan, kemudian cara menyikapi perbedaan yang salah, sehingga dapat menyebabkan tawuran tersebut. Mengapa kurangnya pemahaman terhadap nilai Pancasila ini dapat menyebabkan tawuran? Karena pemuda-pemuda, khususnya pelajar-pelajar yang melakukan tawuran ini, yang tidak memahami nilai Pancasila, baik itu nilai pertama sampai kelima, dia tidak paham, maka dia tidak dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat terjadi tawuran tersebut. Kemudian dia tidak ada rasa persatuan dan kesatuan di antara mereka. Kemudian tawuran ini juga dapat disebabkan karena adanya berbagai perbedaan di mereka. Nah, perbedaan tersebut karena mereka menyikapinya dengan cara yang salah sehingga dapat terjadi tawuran. Jika mereka menyikapi perbedaan tersebut dengan benar, dengan menghargai satu sama lain, dengan menghormati satu sama lain, maka tawuran mungkin tidak terjadi di antara mereka. Nah, sehingga dengan tawuran ini kita tidak dapat mewujudkan integrasi nasional karena tawuran ini sendiri merupakan salah satu bentuk dari disintegrasi. Terutama bagi pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia menuju negara yang maju dan sejahtera. Nah, contoh kasus nyatanya baru-baru ini terjadi tawuran. 2 kelompok pelajar yang terlibat tawuran di Batu Ceper, Kota Tangerang. Nah, tawuran ini melibatkan 3 pelajar yang terkena luka bacok.
Kapolres Metro Jaya Tangerang Kota Kombes Kamarudin menyebutkan peristiwa ini terjadi pada Minggu 6 Maret 2022 dan itu masih sangat baru dan di Kelurahan Poris Indah, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Kemudian 6 orang ditangkap akibat tawuran ini. Kemudian terjadi juga tawuran pelajar di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Raya dan Mogot, Grogol, Pertamburan. Akibatnya 1 orang pelajar mengalami luka bocor di bagian kepalanya. Hal ini terjadi pada Jumat 18 Februari 2022. Nah, dari contoh kasus ini dapat kita lihat bahwa tawuran ini merupakan hal yang sangat salah dan merupakan hal yang berbahaya, baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya dan bagi bangsa dan negara. Nah, dari tawuran ini dapat kita lihat bahwa terdapat mereka yang mengalami luka. Itu mereka membahayakan diri mereka sendiri dan karena tawuran ini juga membahayakan bagi negara kita karena para pelajar yang tawuran ini merupakan pemuda yang nantinya akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, solusi untuk mengatasi tawuran ini, jadi tawuran itu kan disebabkan karena kurangnya persatuan, kurangnya kesatuan, dan kurangnya pemahaman nilai nilai-nilai terhadap Pancasila, maka solusi untuk mengatasi tawuran di kalangan remaja ini adalah dengan menanamkan kembali, memperkuat nilai-nilai Pancasila di dalam diri mereka, dan memberikan pendidikan kewarganegaraan untuk bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana menjadi warga negara yang bisa memajukan bangsanya, bukan malah menurunkan bangsanya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjadi warga negara yang baik dengan mengaplikasikan persatuan dan kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika agar bisa menghargai perbedaan yang ada. Dapat kita ketahui, telah disebutkan di awal tadi, bahwa Indonesia ini merupakan negara yang beragam, dengan beragam daerah, beragam budaya, beragam suku, bangsa, etnis, ras, dan lain sebagainya. Indonesia adalah negara yang beragam. Maka kita harus bisa menyikapi keberagaman tersebut. Kita harus bisa menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika agar perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadi suatu kekuatan bagi kita, bukan malah menurunkan bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa atau generasi muda, generasi emas dapat menumbuhkan rasa kebersamaan melalui sebuah digital? Jadi kan sekarang sudah zaman globalisasi, kita dapat memanfaatkan digital untuk memberikan edukasi terhadap penonton sosial media tentang bagaimana saling menghargai perbedaan. Kemudian kita bisa membuat pembelajaran untuk usia-usia dini tentang bagaimana menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila, bagaimana menjadi warga negara yang baik. Itu dapat kita sebarkan melalui media sosial, sehingga media sosial juga dapat menjadi dampak yang positif, bukan hanya dampak negatifnya saja yang dikenali. Nah, selanjutnya, kita sebagai mahasiswa menjadi seseorang yang harus berperan dalam memperbaiki semua kehidupan di Indonesia tercinta sesuai dengan pedoman semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan sebagai pedoman hidup bangsa yaitu Pancasila. Maka dari itu diperlukannya generasi yang memiliki semangat dan tekad yang kuat dalam mengabdi kepada negara untuk mempersatukan perbedaan yang akan menghasilkan banyak warna kehidupan untuk mewarnai setiap langkah perjuangan menjadi Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, marilah kita generasi muda penerus bangsa lebih menanamkan lagi nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita, menanamkan nilai persatuan dan kesatuan, menanamkan rasa memiliki terhadap tanah air Indonesia dan mencintai dengan sepenuh hati tanah air Indonesia sehingga kita akan membawa kemajuan bagi bangsa kita dan bukan membawa kemerosotan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku izin untuk melanjutin ya, yang bagian topik kedua. Sebelumnya izin share screen ya semuanya. Sebelumnya izin share screen aku kelihatan nggak? Kelihatan, Lip. Oke. Di sini aku izin nggak slideshow ya, karena kalau di slideshow nggak jalan lah pokoknya ini. Oke, jadi aku izin nggak slideshow ya. Oke, Lip. Oke, aku lanjutin integrasi nasional ya. Jadi integrasi nasional itu dari dua kata, integrasi dan nasional. Jadi
Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya integrate atau menyatukan yang kita tahu ya, atau mempersatukan dan menggabungkan. Nah, terus jadi bisa kita bilang integrasi nasional adalah suatu usaha atau proses untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya suatu keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, lalu untuk integrasi nasional ini juga ada artian secara politis. Nah, jadi kalau dalam secara politisnya integrasi nasional ini memiliki arti, dia artinya bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Lalu kalau secara antropologinya, integritas nasional ini juga punya arti, yang berarti bahwa proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, lalu ada faktor-faktor integrasi nasional ya. Nah, yang pertama itu ada faktor pendorong. Nah, kalau untuk faktor pendorong yang nomor 1 ini bisa kita lihat adanya rasa yang senasib dan seperjuangan. Jadi untuknya ada rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia ini mengalami sejarah yang kelam di masa lalu. Jadi masa lalu kita ini termasuk bisa dibilang masa kelam ya, masa parah bener lah. Lalu di mana masa-masa kita tuh dijajah sama bangsa lain. Nah, dalam sejarah kemerdekaan, kita ini kan merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45 ya. Lalu perjuangan dilakukan oleh setiap masyarakat ini untuk memperoleh kemerdekaan ini juga nggak main-main bisa kita bilang. Terus rasa senasib dari perjuangan di masa lalu ini kebawa juga sampai sekarang yang menjadi salah satu faktor pendorong untuk terwujudnya integrasi nasional. Nah, itu tadi yang faktor pertama ya, adanya rasa senasib dan seperjuangan. Lalu yang kedua, adanya ideologi nasional. Nah, kita tahu kan kalau ideologi nasional kita Pancasila. Nah, sebagai ideologi nasional, Pancasila ini nggak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Walaupun Indonesia ini terdiri dari banyak kepercayaan, arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia nggak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, jadi maknanya ideologi nasional yaitu Pancasila yang dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. Lalu yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Nah, perbedaan dan kemajemukan di Indonesia bukanlah suatu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik yang terjadi di kalangan masyarakat. Justru yang perbedaan yang kita miliki ini menjadi suatu keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam satu kesatuan bangsa kita yang utuh. Nah, jadi baik dalam masyarakat tradisional dan modern, keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam kehidupan sehari-harinya harus ada. Nah, dari yang ketiga, lalu yang keempat, adanya ancaman dari luar. Nah, meskipun kita udah merdeka nih selama 71 tahun, nah nggak bisa dipungkiri ancaman dari luar itu tetap ada ke Indonesia. Ancaman-ancaman dari luar di era globalisasi terutama ini sebagai ancaman jajahan bisa kita bilang. Nah, seperti masa kemerdekaan kita yang dulu. Nah, lalu setelah ada faktor pendorong, itu yang kedua ada faktor pendukung. Nah, ya, faktor pendukung yang pertama itu ada penggunaan bahasa Indonesia. Nah, untuk faktor yang pertama ini penggunaan bahasa Indonesia ini kan merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya dari bahasa Indonesia ini udah ada atau udah digelorakan sejak 28 Oktober 1928 atau sejak adanya Sumpah Pemuda itu yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, lalu yang kedua ada semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. Nah, kesadaran kita akan persatuan itu perlu kita munculin dalam semangat persatuan dan kesatuan. Nah, ini diperlukan, kenapa? Karena untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme, serta menjalin rasa kemanusiaan yang memiliki sikap dan toleransi, serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Lalu yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Nah, Pancasila ini kan merupakan landasan ideal bangsa yang kedudukannya sangat berpengaruh ya bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bagi seorang yang di dalam jiwanya terdapat sifat patriotisme yang tinggi,
maka seseorang tersebut akan selalu menerapkan butir-butir Pancasila di setiap aspek kehidupannya. Lalu yang berikutnya, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Nah, gotong royong ini kan berarti bekerja sama ya, untuk mencapai suatu hasil yang kita inginkan. Nah, sikap gotong royong ini merupakan kerja sama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama nikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Nah, setelah faktor pendukung, ada lagi berikutnya yakni faktor penghambat. Bisa kita lihat di poin pertama, faktor penghambat itu ada kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Nah, Indonesia ini kan negara yang memiliki jumlah suku dan budaya yang terbanyak bisa dibilang di dunia ya. Namun sayangnya ini beberapa pandangan masyarakat terhadap pemerintah tentang keberagaman ini, beberapa kemajemukan ini berkaitan dengan kebudayaan setempat. Jadi kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri membuat kemajemukan itu terkikis secara perlahan-lahan. Lalu yang kedua, ada poin kurangnya toleransi antar sesama golongan. Kurangnya toleransi terhadap keberagaman dan kemajemukan yang ada di masyarakat, ini jadi salah satu penyebab konflik sosial. Dampak akibat dari konflik sosial ini terjadi di dalam masyarakat, terutama hal yang berkaitan dengan toleransi akan mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selain itu juga, kurangnya toleransi terhadap perbedaan yang terjadi secara terus-menerus akan membuat sebuah bangsa hancur akan sendirinya, sehingga integrasi nasional tidak akan pernah terwujud. Lalu yang ketiga, ada kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Nah, kurang kesadaran diri dalam diri masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan juga jadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya integrasi nasional. Nah, setelah itu yang terakhir, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Nah, kan kita diberlakukan otonomi daerah ya. Nah, maka sebagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah ini dilimpahin kepada pemerintah daerah. Nah, dengan begitu akan semakin nampak ketimpangan baik sosial maupun ekonomi antar daerah. Nah, untuk menyeimbangkan ketimpangan tersebut diperlukan kesadaran diri akan rasa keadilan sosial yang merata di berbagai daerah di Indonesia. Lalu kita masuk ke kasusnya ya. Kasusnya ini aku ngambil dari salah satu referensi dan juga ada jurnal juga yang ngekaji tentang ini, yakni pemberontakan organisasi Papua Merdeka. Nah, maaf sebentar ya. Nah, jadi untuk kasus yang untuk integrasi nasional kali ini aku ngambil pemberontakan organisasi Papua Merdeka ya. Jadi proses integrasi politik di Irian Jaya ini menghadapi suatu tantangan yang utama dan berat, yaitu sebentar, maaf ada kendala ini, agak ngelik aku. Oke. Jadi aku ulang ya. Jadi proses integrasi politik di Irian Jaya menghadapi suatu tantangan yang utama dan berat, yaitu pemberontakan dari organisasi Papua Merdeka atau OPM. Nah, jadi OPM ini mulai ada tahun 1965. Di referensi yang aku baca itu tanggal 26 Juli, dan dia itu dilahirkan di Manokwari, dan pemimpin pertamanya itu bernama Permenas Ferry Awom. Nah, Permenas Ferry Awom ini juga bekas anggota Batalion Sukarelawan Papua, atau dalam bahasa Belandanya Papua Vrijwilliger Korps. Jadi ini suatu organisasi yang dibuat oleh Belanda juga. Nah, pemberontakan OPM ini dia terus berlangsung sampai saat ini ya. Kita tahu kan ada pernah berita juga OPM ini merajalela lah di Papua ini. Nah, dan dia ini secara sporadis sadis merupakan jadi suatu hambatan terhadap penyelenggaraan pembangunan, pada umumnya pembangunan secara fisik maupun secara non fisik. Nah, sebagai gerakan separatis, pemberontakan OPM ini merupakan hadangan terhadap proses integrasi di Irian Jaya yang lebih banyak diwarnai oleh dimensi horizontal. Maksudnya dimensi horizontal ini jadikan suatu tujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen. Nah, di Irian Jaya ini dia juga bentuk pemberontakan OPM ini dapat juga digolongkan ke dalam beberapa tindakan. Yang pertama, yakni ada aksi perlawanan fisik bersenjata, atau kita tahu aksi militer mereka lah.
Lalu yang kedua itu ada aksi penyanderaan, ketiga ada aksi demonstrasi massa, keempat aksi pengibaran bendera Papua Barat, lalu yang kelima ada aksi penempelan dan penyebaran pamflet tentang kemerdekaan Papua, lalu ada rapat-rapat politik dan pembentukan organisasi perjuangan lokal, jadi mereka juga melakukan secara diplomasi seperti itu. Lalu yang keenam ada, lalu yang ketujuh maksudnya ada pelintasan perbatasan ke Papua New Guinea. Lalu yang ke-8 itu ada aksi pengerusakan atau pembongkaran. Nah, jadi organisasi OPM ini kegiatan itu terbagi dua. Itu ada kegiatan politik dan kegiatan militer. Kalau untuk kegiatan politik ini dia membuat suatu diplomasi ke luar negeri, tapi membuat diplomasi ke luar negeri ini kurang efektif karena di OPM itu sendiri dia ini terpecah gitu, untuk pemimpin-pemimpinnya terpecah menjadi dua. Jadi ada yang orientasinya ke arah pro barat dan juga ada yang orientasi ke arah sosialis atau neo-marxis. Nah, otomatis karena perpecahan ini mempengaruhi juga faksi militer mereka, sehingga kegiatan mereka lemah dan mudah untuk diantisipasi sama pemerintahan kita. Nah, di Irian Jaya juga ini masih banyak aktivitas pemberontakan dari OPM secara sporadis, walaupun setiap kegiatan itu dengan mudah dapat dipatahkan oleh pemerintah. Nah, oleh karena ada OPM ini, aku sendiri muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa benar OPM ini karena adanya integrasi politik di Irian Jaya yang kurang baik? Lalu yang kedua, apakah benar bahwa pemberontakan OPM ini merupakan suatu bom waktu gitu yang dilakukan oleh negara Belanda? Ataukah malahan pemberontakan OPM ini terjadi karena tumbuh kesadaran nasionalisme masyarakat Papua? Ataukah yang terakhir, apakah benar dan mengapa masih ada orang-orang di Irian Jaya yang berideologi serta mendukung pemberontakan OPM ini? Jika memang ada, bagaimana sebaiknya pendekatan pembangunan politik di Irian Jaya itu dilakukan agar dapat diwujudkan integrasi politik yang mantap? Nah, dari kurang lebih 3-4 pertanyaan tadi yang muncul di pikiran aku, itu bisa aku ambil satu garis besar bahwa pokok permasalahan ini adalah sejauh mana pengaruh OPM terhadap pembentukan integrasi politik di Irian Jaya. Nah, dari beberapa data yang aku udah kumpulin, dari beberapa referensi, nih pada hakikatnya untuk 3 pertanyaan tadi, bisa aku simpulin bahwa pemberontakan OPM ini masih ada dan ini sangat-sangat mempengaruhi pembentukan integrasi politik, terutama di Irian Jaya. Nah, hal mana yang bisa dilihat itu dari sikap dan dukungan yang diberikan oleh rakyat Irian Jaya terhadap OPM, sehingga timbul berbagai aksi pemberontakan secara sporadis dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun sampai sekarang ini. Dan OPM ini mampu mensosialisasikan nilai nasionalis Papua sebagai ideologi OPM kepada rakyat Irian Jaya. Jadi mungkin sekian dari yang aku jelasin mengenai integrasi politik dan kasusnya, yakni kasus OPM yang aku ambil. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan ke topik yang berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Iza Ramadan. Saya akan melanjutkan presentasi kasus di topik ketiga, yaitu adalah identitas nasional. Baik, izin share screen ya teman-teman. Apa share screen saya sudah terlihat? Ya, terlihat. Baik. Oke. Jadi pada presentasi kasus milik saya ini bertemakan identitas nasional. Saya akan langsung saja lompat ke kasusnya. Oke, sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu identitas nasional itu apa sih? Jadi identitas nasional itu adalah kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa lainnya. Nah, identitas nasional ini pasti dimiliki oleh setiap negara yang merdeka dan berdaulat. Oke, jadi kasus yang sudah saya ciptakan di sini adalah pertanyaan tentang bagaimana sih cara menciptakan individu yang cinta terhadap tanah air. Oke, sebelum itu saya akan membedah pertanyaan terlebih dahulu. Di sini mengapa individu dan tidak generasi? Menurut saya generasi itu memiliki cakupan yang lebih luas dan tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, saya rasa individu itu lebih tepat.
individu itu bisa jadi anak-anak kita nanti, terus kamu ataupun saya, karena seperti yang Jordan Peterson pernah katakan, untuk mengubah dunia, kamu harus memulainya dari dirimu sendiri. Nah, yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan cinta terhadap tanah air? Jadi cinta terhadap tanah air ini berarti kita mencintai semuanya tentang negara kita. Entah itu budaya, adat, orang-orangnya, dan lain-lain. Oke. Nah, kita masuk ke latar belakang masalahnya. Jadi pada latar belakang masalahnya, yang mendorong saya untuk membuat pertanyaan seperti itu adalah karena, perlu saya ingatkan bahwa pembahasan kasus ini sifatnya ini murni adalah opini saya sendiri. Jadi kita masuk pada latar belakang terlebih dahulu. Jadi yang mendorong saya untuk membuat pertanyaan seperti itu adalah karena saya rasa belakangan ini generasi apa yang disebutnya, Gen Z dan kaum milenial ini yang tampak itu kualitas paparan globalisasinya itu sangat berat. Maksudnya gimana? Jadi seperti yang ada di slide saya itu, globalisasi itu intinya adalah proses menyebarnya nilai kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain. Tempat yang dimaksud itu biasanya adalah negara bagian barat. Nah, ketika kita berbicara tentang identitas nasional, kita berbicara tentang isinya, yaitu entah itu aspek budaya, adat istiadat, makanan, daerah, suku, bahasa-bahasanya, tari daerah, kebiasaan-kebiasaan orangnya, dan lain-lain. Nah, Oke, sebelum itu kita ambil contoh sederhana aja, seperti pada aplikasi TikTok yang dewasa ini menjadi aplikasi favorit untuk hiburan. Mungkin kalian pernah lihat juga dengan konten di mana ada orang nih yang berkeliling komplek perumahan atau komplek desa sambil menanyakan anak-anak yang sedang bermain di situ. Nah, dia menanyakan seputar kebudayaan Indonesia dan kebanyakan anak-anak tersebut tidak tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Selain itu juga pengaruh globalisasi, contoh lain itu adalah mungkin dance TikTok yang selalu punya musimnya sendiri gitu. Setiap musim itu berganti trennya gitu. Terus selain itu juga kebiasaan-kebiasaan orang Barat yang ditiru melalui sosial media, entah itu Instagram, Facebook, atau yang lain-lain. Jadi hal-hal tersebut itu bukanlah kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh kita sebagai masyarakat Indonesia. Itu adalah merupakan salah satu pengaruh dari globalisasi. Jadi untuk selanjutnya perlu saya ingatkan, saya tidak menggeneralisasi bahwa semua kaum Gen Z dan milenial itu sifatnya itu seperti itu semua. Itu tidak benar. Faktanya ada juga yang berhasil membuat nama Indonesia itu lebih dikenal di luar negeri dengan membawakan kebudayaan negaranya. Atau hanya dengan berprestasi saja nama Indonesia juga bisa dapat dikenal. Oke, selanjutnya saya akan masuk kepada solusinya. Bagaimana kita menghasilkan individu yang cinta terhadap tanah air. Dari seluruh solusi yang bisa saya pikirkan itu, solusi favorit dan terbaik yang menurut saya itu adalah pendidikan sejak dini. Orang tua itu harus menanamkan semangat dan jiwa cinta tanah air kepada anak-anaknya. Tentu untuk melakukan ini pun orang tua harus memiliki bekal ilmu pengetahuan tentang itu. Nah, sampai ke poin kedua saya, yaitu adalah bekal ilmu pengetahuan orang tua. Untuk bekal ilmu pengetahuan ini tidak perlu ilmu pengetahuan yang berat-berat banget. Cukup hanya dengan orang tua itu menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan ragam kebudayaan, suku, bangsa, bahasa, dan agama pun sudah cukup untuk menjadi bekal ilmu pengetahuan untuk diturunkan kepada anak-anaknya. Selain itu juga ke poin ketiga, mengajarkan tata krama dan cara saling menghormati kepada anak-anak kita juga merupakan salah satu bentuk kontribusi untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air tersebut. Selain itu juga
Selain itu juga mengajarkan anak-anak kita untuk beragama dengan baik dan benar juga sudah dihitung sebagai kontribusi. Mengajarkan anak-anak untuk mencintai ilmu pengetahuan dan sejarah pun sama. Tapi bagaimana dengan masing-masing individu atau diri kita sendiri gitu? Apa perlakuan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Yang pertama, kita bisa dengan memulai dari mengenali dan menerima diri sendiri sebelum menerima perbedaan orang lain. Kita harus mampu menerima diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita dapat mengenal bahwa di dunia ini banyak perbedaan dan kita harus mencari cara bagaimana untuk mentolerir perbedaan tersebut. Gitu. Yang selanjutnya adalah kita akan harus menumbuhkan rasa kesadaran terhadap banyaknya perbedaan di dunia ini. Yang terakhir, kita harus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, satu hal yang menarik bagi saya ketika saya sedang ketika sedang membahas membangun kasus ini adalah jika kita berkaca pada sejarah, terutama pada sejarah Islam dan Yunani kuno, dalam perkembangan ilmu pengetahuan modernnya, semua ilmu pengetahuan itu yang ada pada dewasa ini merupakan turunan dari karya-karya sastra yang ada pada zaman dahulu. Literatur-literatur pada zaman Daulah Abbasiyah, literatur-literatur pada zaman Yunani kuno. Karya-karya sastra itu sukses dalam membantu perkembangannya rumpun ilmu baru seperti kita sebutkan apakah itu matematika aljabar, fisika, ilmu pengobatan, ilmu kedokteran, filosofi, dan masih banyak lagi. Sekarang bayangkan jika seluruh penduduk Indonesia memiliki rasa bangga yang tinggi dan setingkat, kemajuan macam apa yang bisa kita capai bersama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dilanjutkan ya. Selanjutnya saya izin share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat share screen-nya? Apakah sudah terlihat share screen-nya, teman-teman? Baik, langsung saja saya mulai. Saya di sini membahas tentang identitas nasional. Jadi, pertama, pengertian identitas nasional terlebih dahulu. Identitas itu artinya adalah ciri yang dimiliki setiap pihak yang ditujukan sebagai suatu pembeda dengan pihak yang lainnya. Sedangkan kalau nasional atau nasionalisme itu artinya adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Jadi identitas nasional itu merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa itu cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu bangsa. Sedangkan dalam konteks negara itu mengacu pada Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, terus semboyan negara, kalau di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, terus dasar falsafah negara yaitu Pancasila, terus konstitusi atau dasar hukum negara yaitu UUD 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, selanjutnya ada sifat identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas, yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau bahkan tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Nah, sekarang masuk ke dalam contoh kasusnya yang mengenai identitas nasional. Salah satu contoh kasusnya itu adalah tentang pengklaiman batik oleh negara tetangga, yaitu Malaysia. Jadi pada tahun 2009, pada Januari 2009, Malaysia mencoba mengklaim batik sebagai warisan budaya mereka. Sebenarnya nggak hanya batik aja, cuma masih banyak lainnya seperti pada tahun 2007 sampai 2012 itu banyak yang diklaim Malaysia, seperti kesenian Rapenogoro yang diklaim pada 2007 pada bulan November ya. Lalu ada lagu Rasa Sayangnya pada Desember 2008, lalu ada Tari Pendek pada Agustus 2009, lalu ada Anggung pada Maret 2010,
Setelah itu ada Tari Tortor dan juga Gendong Sembilan dan juga Wayang Kulit dan juga Gamelan. Untungnya pada saat itu Indonesia segera menyelesaikan masalah tersebut dengan serius, yaitu dengan mengadakan ada diplomasi pemerintah mengenai kasus tersebut, sehingga batik masuk dalam representatif warisan budaya non-benda UNESCO pada tahun 2009. Cuma nggak hanya sampai situ aja, nggak cuma sampai di batik aja. Diplomasinya dilanjutkan ke warisan-warisan budaya yang lainnya, sehingga bisa menetapkan warisan tersebut warisan budaya tak benda oleh UNESCO juga. Nah, untuk solusinya, permasalahan-permasalahan tersebut itu terjadi karena kurangnya perhatian dari kita, baik pemerintah dan juga masyarakat, terhadap pelestarian budaya daerah, yang mengakibatkan budaya-budaya tersebut itu terancam dari kedaulatan Indonesia di tengah maraknya arus globalisasi pada saat ini. Dengan adanya fenomena tadi atau berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi, kita dapat belajar bahwa seharusnya ada sebuah kerjasama antara semua pihak untuk ikut berperan dalam mempertahankan budaya dan seluruh hak cipta yang ada di Indonesia, baik pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan-perusahaan swasta, serta lembaga-lembaga non-pemerintahan dalam hal hak cipta budaya dan juga seni dan juga yang lainnya, yang dapat dilakukan dengan cara pemerintah melakukan pemudahan regulasi hak cipta seni perorangan maupun lembaga, dan mempercepat penetapan hak cipta berbagai budaya Indonesia yang hanya bisa dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Ini bisa dilanjutkan. Bentar deh, tadi apa permasalahannya sama Raffi, ini saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Nur Ajanti dengan NPM 2118011054. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang identitas nasional. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Terlihat. Baik, yang pertama itu ada konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional sendiri dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Identitas sendiri berasal dari bahasa Inggris identity, yang berarti secara harfiah itu berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional itu lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah perkembangan, ekonomi, dan kelembagaan. Kemudian identitas nasional Indonesia itu menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Kemudian ada pengertian identitas nasional menurut dua ahli. Yang pertama ada menurut Kailan pada tahun 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Kemudian, menurut Kente Wibisono pada tahun 2005, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa dengan ciri khasnya yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya.
Selanjutnya ada bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia yang sudah dikemukakan oleh Winarno pada tahun 2013. Ada bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, kemudian bendera negara adalah sang merah putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, lambang negara adalah Garuda Pancasila, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara adalah Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara adalah kesatuan Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara, kemudian yang terakhir ada kebudayaan daerah yang telah ditetapkan kebudayaan nasional. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politik, kita lebih dahulu akan mencermati dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Nah, bangsa Indonesia itu memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa yang lebih dari 700 suku bangsa dan telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Menggali sumber historiologis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional. Secara historiologis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Kemudian secara sosiologis, identitas nasional itu telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca merdeka. Kemudian secara politis itu bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, pembentukan identitas nasional ini melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan pada tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional. Kemudian ada tantangan dan masalah yang dihadapi Pancasila. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Azumardi Azra pada tahun 2007, saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan 3 hal. Yang pertama yaitu Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, yang kedua adanya liberalisme politik, dan yang terakhir lahirnya desentralisasi atau otonom daerah. Kemudian selanjutnya esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Identitas nasional sangat penting bagi Indonesia karena 3 hal. Yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Kemudian, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Dan yang terakhir, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Kemudian selanjutnya ada kasus identitas nasional. Itu ada klaim batik. Klaim pemerintah Malaysia terhadap budaya Indonesia sangat meresahkan masyarakat Indonesia, dikarenakan klaim tersebut menambah banyak khasanah budaya. Klaim batik merupakan salah satu khasanah budaya Indonesia yang pertama kali diklaim oleh Malaysia. Tiba-tiba Malaysia memperkenalkan batik sebagai barang buatan asli Malaysia ke mancanegara di awal tahun 2000. Para pengrajin batik Indonesia sempat mengeluhkan tindakan pemerintah Malaysia yang akan mematenkan batik sebagai barang buatan mereka. Tidak sampai di situ, banyak lagi budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Seperti lagu Rasa Sayang-Sayangnya, Tari Reok Ponorogo, lagu Jali-Jali, makanan rendang yang berasal dari Padang, dan yang baru bahasa Indonesia. Aksi protes atas klaim dari Malaysia juga sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Mereka juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia kurang tegas dalam menyikapi klaim dari Malaysia. Namun Malaysia justru menuduh media-media Indonesia selama membesarkan berita-berita ini, sehingga memunculkan konflik. Pada saat ini, pemerintah Indonesia masih melakukan penelitian atas khasanah budaya Indonesia. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bapak J. Wacik menyatakan pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah melakukan kesepakatan untuk menentukan batas area kepemilikan. Kebudayaan ini juga boleh digunakan oleh Malaysia, namun tetap merupakan milik Indonesia.
Pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan menyebarluaskan hasil penelitian dan kesepakatan ini ke masyarakat. Kemudian solusinya, itu yang pertama ada masyarakat dan pemerintah Indonesia harus menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan solusi yang kedua yaitu pemerintah Indonesia perlu mengintenskan hubungan diplomatik sebagai komunikasi politik dengan Malaysia untuk membahas masalah kebudayaan ini agar tidak ada lagi kesalahpahaman dan konflik antar Indonesia dan Malaysia yang berada dalam satu regional Asia Tenggara dan ASEAN ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Sekian dari pemaparan presentasi mengenai 3 topik dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.